ar-raja minallah, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Telah kita gambarkan sebelumnya bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Sehingga tidak selayaknya dan tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan bagi seorang mukmin untuk berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah begitu sangat besar dan sangat luas. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang ar-raja minallah, yaitu cabang iman yang ke-12. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa li hadithi Abi Hurairah fi sahihain. Wa li hadithi Abi Hurairah lan krana ana hadise Abi Hurairah fi sahihaini ing dalem kitab sahih loro, Sahihul Bukhari wa Muslim. Lau ya'lamu, lamun ngaweruhi sapa al-mu'minu wang mu'min ma ing barang indallahi kang ing dalem indallahi ing dalem mungguhe Allah minal uqubati nyatane saking siksa ma tami'a mongko ora tamak sapa mukmin bi jannatihi kelawan swargane mukmin sapa ahadun wong suci. Walau ya'lamu lan lamun ngaweruhi sapa al-kafiru wong kang kafir ma ing perkara indallahi ing dalem mungguhe Allah nyatane minar rahmati saking rahmat ma qanita mongko ora putus asa sapa wong min jannatihi saking swargane Allah sapa ahadun wong suci. Wali hadithi Jabirin lan krana ana hadis Jabir fi sahihi Muslimin ing dalam kitab sahih Muslim. La yamutanna ora yakti ora mati sapa ahadukum salah siji sira kabeh illa wa huwa kejaba halih utawi ahadukum iku yuhsinu, boleh dibaca yuhsin, boleh dibaca yuhassinu. Iku yuhsinu bagus sapa ahadukum adzanna penyanane billahi kelawan Allah. Wa hadithi Abi Hurairah lan krana ana hadise Abi Hurairah fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro. Yaqulu dawuh sapa Allah azza wa jalla ana utawi ingsun iku inda dhanni abdi ing dalem panyanane kawula ingsun bi kelawan ingsun wa ana lan utawi ingsun iku ma'ahu sartane abdi hina yadhkuruni ing dalem nalikane zikir utawa nutur sapa abdi ing ingsun. Wa dzakara lan nyebutaken al hadisa ing hadis. Wa ansyada Abu Utsman Sa'id bin Ismail. Wa ansyada lan nyanyi utawa nglakokaken sebab ini berupa syair sapa Abu Utsman rupane Sa'id bin Ismail. Ma balu dinika tarda an tudannisahu wa inna thawbaka maghsulun minad danasi
tarjun najata wa lam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabasi. Ma balu utawi apa kahanan utawa keadaan agama sira tarda ridha sapa sira antudan nisahu ing yanto antudan nisahu ing yanto ngotori sapa sira ing dinika wa inna saubaka lan satemene dodot sira iku maksulun den suceni den basuh iku maksulun den basuh minad danasi sangking kotoran. Tarju ngarepaken sapa sira annajata ing keselamatan walam tasluk lan ora ngambah sapa sira masalikaha ing pira-pira dalane najat. Inna safinata sak temene perahu iku la tajri ora mlaku apa safinah alal yabasi ing atase daratan. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam pembahasan tentang ar-raja minallah, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kita gambarkan sebelumnya bahwa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat luas, sehingga tidak selayaknya dan tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan bagi seorang mukmin untuk berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah begitu sangat besar dan sangat luas. Dan kita bisa menyaksikan dengan mata kepala kita betapa rahmat Allah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan penampakan dari ghadab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini yang merupakan wujud dari rahmat Allah itu jauh lebih banyak dan lebih besar dibandingkan dengan penampakan atau wujud dari murka atau ghadab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingin menggambarkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala lebih banyak lagi agar kita bisa mengetahui betapa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat besar. Kemarin kita gambarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengampun. Ampunan Allah itu sangat luas, sehingga sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, selama dia tidak melakukan kekufuran, baik itu kufur yang syirik atau kufur yang ghairu syirik, maka dia berpeluang untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia mau bertaubat, maka diampuni dosanya. At-taibu minaz zanbi kaman la zanbalah, man taba taballah. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Orang yang bertaubat maka pasti Allah akan mengampuni, akan menerima taubatnya. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika seseorang tidak bertaubat pun, asalkan dia mukmin, mati dalam keadaan mukmin, dan dia belum bertaubat, itu pun dia masih berpeluang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu mengampuni dosa di bawah syirik bagi
orang yang Allah kehendaki. Artinya nggak semuanya, nggak semua pelaku dosa besar yang mati dalam keadaan belum bertaubat itu diampuni oleh Allah, tetapi yang diampuni adalah liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Ini adalah gambaran betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Belum lagi kalau kita melihat keutamaan-keutamaan dari amal soleh yang dilakukan oleh kita, yang diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan, itu banyak sekali yang menjanjikan rahmat berupa ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali. Misalnya sekarang kita akan memasuki bulan Ramadan, maka dikatakan Ramadan itu bulan rahmah, bulan maghfirah. Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu diberikan kepada orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan pengampunan. Dan banyak amalan-amalan seperti puasa, misalnya seperti sholat malam di bulan Ramadan, itu dijanjikan dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan atas dasar mencari pahala dari Allah, artinya dia ikhlas dalam melakukannya, dia orang mukmin yang berpuasa dan ikhlas mengharapkan pahala dalam puasanya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain disebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang sholat malam di bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kan menunjukkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ada media-media, amalan-amalan yang apabila seseorang itu melakukannya, maka dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah yang tadi kita sebutkan berkaitan dengan bulan Ramadan, misalnya puasa Ramadan atau melakukan amalan-amalan seperti sholat yang dilakukan pada bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi amalan-amalan yang lainnya seperti sholat misalnya. Maka dikatakan sholat itu diantara satu sholat dengan sholat yang lain itu adalah kafaratun bainahuma, pelebur dosa diantara dua sholat. Antara misalnya kita sholat maghrib dengan sholat isya, maka sholat yang kita lakukan itu melebur dosa yang kita lakukan di antara dua sholat itu. Jum'ah, bainal jum'ah itu juga kafarah, penghapus dosa di antara keduanya, dosa yang dilakukan di antara dua Jumat dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berhaji, maka dikatakan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Artinya apa? Di para ulama mengatakan bahwa orang yang menunaikan ibadah haji, maka dalam hadis yang lain juga disebutkan, maka dia akan diampuni semua dosa-dosanya, termasuk dosa yang besar. Sehingga ketika dia pulang dalam keadaan dia sudah bersih
dari segala dosa yang pernah dia lakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga banyak amalan-amalan, sebagian amalan-amalan yang wajib dan sebagian amalan-amalan yang sunnah, itu yang apabila kita melakukannya maka dijanjikan dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa yang kita pernah lakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya amalan yang ini amalan yang penting untuk kita amalkan, amalan sunnah adalah zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat yang ini hendaknya tidak kita tinggalkan, yaitu apabila kita membacanya setelah maghrib dan juga setelah subuh. Sebelum kita merubah posisi duduk kita, yaitu kita masih dalam posisi duduk tasyahud akhir. Bahwa seseorang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali dia membacanya, seperti yang biasa kita baca setelah habis sholat. Tetapi sebagian orang membacanya hanya 3 kali. Padahal dalam hadis disebutkan man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat, 10 kali. Dia membacanya berapa kali? 10 kali. Setelah maghrib ataupun setelah isya, maka di sini kataballahu lahu biha asyra hasanat. Maka ditulis untuknya 10 kebaikan. Wa maha anhu asyru sayyiat, dan dihapuskan darinya 10 dosa, 10 keburukan yang kita lakukan itu dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang sunnah, yang yang pahalanya itu adalah berupa diampuni dosa-dosa yang kita lakukan, dan selain itu dilipat gandakan pahalanya. Ini semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berdosa pun tidak memiliki alasan untuk kemudian berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka dia tetap memiliki peluang untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama dia mau bertobat, Allah mengampuninya. Dia mati belum bertaubat pun masih memiliki peluang untuk mendapatkan ampunan. Jika dia melakukan amalan-amalan ketaatan, dia pun dengan sebab amalan ketaatan itu bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jumlahnya sangat banyak. Apa yang kita sebutkan tadi hanya sebagian kecil yang amalan yang apabila kita lakukan, maka seseorang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin dia selalu harus ar-raja minallah, dia harus selalu mengharapkan rahmat Allah dan tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi rahmat iman, rahmat Islam, rahmat terbesar, rahmat yang paling besar. Tidak ada yang melebihi nikmat iman dan nikmat Islam ini. Kenapa? Karena sering kita sampaikan
bahwa iman adalah kunci surga. Seseorang yang mati dalam keadaan beriman, dia akan masuk surga sebanyak apapun dosa yang pernah dilakukannya. Tetapi jika Allah tidak mengampuni dosanya, dia bisa saja dia akan masuk ke dalam neraka. Namun karena dia mukmin, dia tetap akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ini iman Islam. Bahkan Islam atau iman ini bisa menghapuskan semua keburukan, semua kemaksiatan, semua dosa yang pernah dilakukan oleh orang yang kafir asli. Kalau seseorang misalnya dia sejak kecil itu non-muslim, dia tidak beragama Islam sejak kecil, orang tuanya bukan muslim, bapak ibunya bukan muslim, sampai dia umur 50 tahun. Berapa banyak dosa yang pernah dia lakukan? Tidak terhitung. Dia sudah bukan muslim saja, dalam kekufuran itu sudah tidak terhingga dosa yang dilakukannya, karena itu adalah dosa yang terberat dan tertinggi. Tetapi begitu seorang orang tersebut, orang yang kafir itu di umur 60 tahun misalnya, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terhapus semua dosa yang dilakukannya. Al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapuskan dosa yang dia lakukan sebelum dia masuk ke dalam agama Islam. Terhapus semuanya. Ketika seseorang masuk ke dalam agama Islam, maka semua amalan yang dilakukannya, dosa yang pernah dilakukannya, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia memulai dari awal. Ini bagi siapa? Orang yang kafir asli. Berbeda dengan mereka yang kafir murtad. Kalau kafir murtad, itu orang yang dulunya dia adalah muslim, kemudian dia keluar dari Islam, baik itu pindah ke agama lain atau tidak, atau dia mengucapkan kata kufur, melakukan perbuatan kufur, meyakini keyakinan kufur, maka apabila kemudian dia kembali kepada Islam lagi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dosa yang pernah dilakukannya itu tidak terhapus. Dia harus bertaubat darinya untuk menghapus dosa-dosa tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Islam atau iman ini adalah karunia, fadlun minallah, karunia yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada manusia. Seseorang yang diberikan rahmah berupa Islam, maka seakan-akan dia sudah diberikan oleh Allah segala-galanya. Meskipun dia miskin, meskipun dia sedikit harta benda yang dilakukannya, meskipun dia itu hidup sengsara, sakit-sakitan, penuh dengan musibah, tetapi apabila dia adalah seorang muslim, diberikan anugerah rahmah berupa Islam, maka seakan-akan dia telah diberikan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, seseorang yang di dunia ini senantiasa diberikan rahmat harta, ini merupakan rahmat Allah. Dia diberikan harta yang melimpah, dia diberikan kesehatan, diberikan kehidupan yang makmur, kesenangan di dunia ini. Tetapi Allah tidak memberikan rahmat Islam. Dia hanya diberikan rahmat dunia, tidak diberikan rahmat Islam. Maka seakan-akan dia tidak diberi apa-apa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Man u'tiyad dunya wa lam yu'tal iman faka'annama ma u'tiya syai'an. Man u'tiyad dunya, barang siapa yang diberikan dunia, wa lam yu'tal iman, dan dia tidak diberikan iman, dikasih dunia tetapi tidak diberi iman, faka'annama ma u'tiya syai'an, seakan-akan dia tidak diberikan sesuatu apapun. Sebaliknya, man u'tiyal iman wa lam yu'tad dunya faka'annama ma muni'a syai'an. Barang siapa yang diberikan keimanan dan dia tidak diberi nikmat dunia, maka seakan-akan dia sudah diberi segala-galanya. Dia sudah diberi oleh Allah segala-galanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah besarnya yang menunjukkan agungnya rahmat yang berupa Islam ataupun iman ini. Dan nikmat ini, rahmat yang berupa Islam atau iman ini, tidak dianugerahkan oleh Allah kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Jika kita ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang mukmin, maka itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai kita. Karena anugerah iman tidak diberikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Berbeda dengan rahmat harta benda, rahmat dunia, maka dia diberikan kepada orang yang Allah cintai dan juga kepada orang yang Allah benci, yang tidak Allah cintai. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu, wa la yu'til imana illa liman yuhibbu. Innallaha yu'tid dunya, sesungguhnya Allah itu memberikan kenikmatan dunia kepada siapa? Liman yuhibbu, kepada orang yang Allah cintai, waliman la yuhibbu, dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Karena itu kita melihat banyak orang kafir diberikan harta oleh Allah, banyak orang kafir diberikan dunia oleh Allah. Kenapa? Karena memang nikmat dunia, rahmat berupa kekayaan, harta benda, kesehatan dan sebagainya, itu Allah anugerahkan kepada orang yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Berbeda dengan nikmat iman. Kalau nikmat iman, maka wala yu'til iman illa liman yuhib. Allah tidak memberikan rahmat iman ini kecuali kepada orang yang Allah cintai. Maka jika saat ini kita mendapatkan anugerah iman, maka kita patut bersyukur karena berarti kita adalah di antara orang-orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita menjaganya sampai dengan kita meninggal dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Islam harus didakwahkan. Islam harus disebarkan. Kenapa? Karena Islam adalah rahmat. Agar semua manusia mendapatkan rahmat Allah, agar seluruh manusia mendapatkan keselamatan, agar manusia mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, karena dia adalah rahmat terbesar bagi umat manusia, maka Islam harus didakwahkan kepada orang lain. Harus kita ajak orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam agar mereka juga memperoleh rahmat yang sama dengan kita, yaitu berupa iman ataupun Islam.
Hadirin rahimakumullah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang datang membawa Islam, beliau juga rahmat yang terbesar. Karena Islam datang, siapa yang membawa? Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kelahiran Rasulullah adalah rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan aku Allah itu tidaklah mengutus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Kenapa? Karena beliau datang dengan membawa Islam, yang apabila seseorang mati dalam keadaan membawa Islam, mati dalam keadaan Muslim, maka dia akan masuk ke dalam surga, dan surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surga ini juga menjadi wujud dari rahmat Allah. Sedangkan neraka itu adalah wujud dari ghadab Allah, wujud dari murka Allah. Dan surga, perlu kita ketahui bahwa surga itu jauh lebih luas dibandingkan dengan neraka. Maka itu menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih luas dari ghadabnya. Wasari'u ila maghfiratin wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Nah, surga itu luasnya adalah seluas 7 bumi dan 7 langit. Nah, ini dan surga itu adalah bentuk atau wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sana tidak ada sesuatu yang sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak enak. Semuanya penuh dengan kenikmatan yang semuanya adalah wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di mana seseorang kemudian bisa berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada peluang. Allah ampunannya sangat luas, maghfirahnya sangat luas. Amalan-amalan yang kita lakukan bahkan bisa menghapus dosa yang pernah kita lakukan, menjadikan Allah atau menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan amalan yang kita lakukan itu pun dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga gambaran dari luasnya rahmat Allah. Kita melakukan satu amalan saja, itu pahalanya bisa dilipatkan sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat, sampai 700 kali lipat, bahkan sebagian amal itu dibalas sampai berlipat-lipat yang hanya Allah yang mengetahuinya. Seperti puasa Ramadan. Seperti puasa Ramadan yang insya Allah akan kita laksanakan. Itu di dalam hadis qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Kalau kita melakukan satu kebaikan, maka itu sebanding dengan 10 kebaikan. Dilipat gandakan pahalanya setara dengan 10 kebaikan. Satu amalan kebaikan itu setara dengan 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sampai, ini minimal 10 kali kebaikan, sampai dilipatkan sampai 700 kali lipat. Illa siyam. Kecuali puasa. Fahuwali wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, karena puasa itu dilakukan karena aku akan membalasnya sendiri. Artinya
Allah akan melipatkan pahala puasa lebih dari 700 kali lipat yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Ini rahmat Allah. Kalau amal yang kita lakukan, satu amal dinilai 1, bagaimana seseorang bisa masuk surga? Sedangkan di dunia ini kita sangat pendek waktunya. Sudah pendek pun kebaikan dan keburukan yang kita lakukan lebih banyak keburukannya dari kebaikan yang kita lakukan. Sementara surga itu abadi. Bagaimana amal yang kita lakukan itu bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga? Kalau tidak karena rahmat Allah. Karena itulah maka dikatakan bahwa seseorang masuk ke dalam surga itu adalah birahmatillah, karena rahmat Allah. Jika tidak dengan rahmat Allah, tidak layak bagi seseorang itu untuk masuk ke dalam surga. Di antara rahmat Allah, apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, sehingga nanti menjadikan sebab pantasnya kita masuk ke dalam surga. Dengan berpuasa Ramadan dilipat gandakan pahalanya, sehingga satu kali kita melakukan puasa Ramadan pahalanya berlipat ganda yang hanya Allah yang mengetahuinya. Sebagian kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Nah, sebagian kebaikan dilipat gandakan sampai 700 kali, sampai 100 kali, sampai 700 kali. Puasa dilipat gandakan sampai hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, apabila kita berniat melakukan sebuah kebaikan, sudah dicatat satu kebaikan, masih belum melakukannya. Nah, masih belum kita melakukannya, sudah dibalas dengan sudah dicatat sebagai satu amal kebaikan. Masih dalam hati saja, belum melakukannya. Apabila kita melakukannya, maka dicatat berapa? 10. Sebaliknya, kalau dalam hal kemaksiatan kita masih ada dalam hati niat tetapi belum melakukannya, belum dicatat. Ketika kita melakukannya, dicatat cuma 1. Coba dibayangkan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Nah, banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan banyak amalan-amalan yang bisa digunakan untuk menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau nggak masuk surga ya bagaimana? Secara akal, bagaimana seseorang, apa yang dilakukannya ketika di dunia? Peluang untuk mencari pahala itu begitu sangat lebar, sangat terbuka lebar. Karena setiap amal kebaikan itu dibalas dengan 10 kali kebaikan, bahkan lebih. Peluang untuk menghapuskan dosa begitu sangat lebar. Nah, ampunan Allah begitu, pintu maghfirah begitu sangat luas. Pintu untuk mendapatkan pahala Allah, rahmat Allah begitu sangat luas. Kalau seseorang tidak menggunakan kesempatan itu dan ternyata dia tetap tidak mendapatkan pengampunan Allah, maka dia menjadi orang yang sangat merugi. Dia menjadi orang yang sangat merugi. Hadir dalam majelis ilmu seperti ini, pahalanya seperti apa? Sudah sering kita sampaikan perkataan sabda Rasulullah kepada siapa? Abu Dzar, sahabat Abu Dzar. Ya Abu Dzarrin, la anta huduwa wa tata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya alfa raq'ah
kamu hadir dalam majelis ilmu untuk belajar satu bab dari ilmu agama, maka itu lebih baik bagi kamu dari kamu sholat 1000 rakaat. Bayangkan, kapan kita bisa melakukan sholat sunnah 1000 rakaat? Tetapi dengan menghadiri majelis ilmu, kita bisa mendapatkan pahala seperti orang yang sholat 1000 rakaat bahkan lebih. Ini apa namanya? Rahmat Allah. Rahmat Allah begitu sangat luas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan puasa, di bulan Ramadan, maka kesempatan kita untuk mendapatkan rahmat Allah begitu sangat luas. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang dikatakan khairun min alfi syahr. Beribadah di malam hari itu lebih baik dari beribadah di malam selama 1000 bulan yang gak ada Lailatul Qadarnya. 1000 bulan itu berapa? 83 tahun lebih. 83 tahun lebih. Sementara umur kita belum tentu sampai 83 tahun. Tetapi seseorang yang di bulan Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar dan dia beribadah di situ, maka ibadahnya itu senilai dengan beribadah di malam-malam yang gak ada Lailatul Qadarnya selama 1000 bulan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada di bulan Ramadan. Belum lagi kalau kita mau membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan di luar Ramadan pun, di luar bulan Ramadan pun pahalanya sangat besar. Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwa setiap huruf, apabila kalian membaca Al-Quran, setiap huruf itu dinilai dengan 10 kebaikan. Satu huruf. Beliau mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif 1, lam 1, mim 1. Berarti kalau kita membaca alif lam mim sudah dapat 3. Bagaimana kalau kita membaca suratul Fatihah? Berapa huruf? Coba dihitung kalikan 10. Bagaimana jika kamu membaca satu halaman, satu surat Al-Baqarah, misalnya 1 juz? Bagaimana jika yang kamu baca sebanyak itu? Kalikan 10, itu semuanya untuk kita, kebaikannya, pahalanya. Membaca Al-Quran. Ini apa ini? Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi banyak orang yang nggak membaca Al-Quran. Meskipun Allah menyediakan rahmatnya untuk orang yang membaca Al-Quran berupa pahala yang sangat besar bagi orang yang membacanya. Hadirin yang kita sekarang ini menggambarkan betapa, karena terkadang sebagian kita ini nggak ngeh atau nggak ketika dikatakan rahmat Allah sangat luas, dia nggak bisa menggambarkan seperti apa rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ini yang kita gambarkan, bahwa dengan Islam itu sendiri itu rahmat terbesar. Setelah itu Allah mengampuni dosa-dosa orang yang pelaku dosa dengan taubat, dengan amalan-amalan baik yang wajib maupun yang sunnah. Setelah itu Allah memberikan lipatan pahala dari amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang. Bahkan ketika kita bersolawat pun dikatakan dalam hadis kita akan dilipatkan 10 kali. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah itu akan memberikannya rahmat 10.
Kalau dia membaca sholawat 10 kali, maka Allah akan memberikannya 100 rahmatnya kepada dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di mana letak peluang seseorang untuk berputus asa terhadap rahmat Allah? Maka bersegeralah bagi kita dalam kehidupan di dunia ini, bersegeralah kita untuk bertaubat dari dosa-dosa kita karena Allah Maha Pengampun. Dan bersegeralah kita beramal kebaikan, beramal soleh sebanyak-banyaknya. Karena kita nanti di akhirat akan hidup selama-lamanya. Maka kita membutuhkan pahala sebanyak-banyaknya untuk bekal nanti di akhirat, mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beberapa gambaran tentang rahmat Allah. Tentu masih sangat banyak bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Kalau yang secara zahir yang kemarin sudah kita bahas, kita sehat, kita hidup, kita bisa makan, kita bisa minum, kita masih bisa bernafas. Ini semuanya adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih makannya, kadang makan yang enak dan seterusnya, itu adalah semuanya bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lisan bisa bicara, tangan bisa untuk memegang sesuatu, kaki bisa berjalan. Itu semuanya adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala secara zahir. Yang tadi yang kita ceritakan adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, yang untuk kebaikan di dunia dan nanti di akhirat. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang mukmin telah kita sampaikan sebelumnya, dia adalah bainal khaufi war raja. Nah, ketika dia melakukan maksiat, dia takut kepada Allah sehingga dia segera bertaubat dari dosa-dosanya itu. Dan ketika dia melakukan ketaatan, maka dia berharap terhadap rahmat Allah yang sangat luas itu. Nah, hendaknya seperti itu dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi ketika seseorang itu akan mati, maka hendaknya dia lebih rojaknya terhadap rahmat Allah lebih dibesarkan, lebih dimaksimalkan, diperbanyak dibandingkan dengan khaufnya kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dasarnya yang disebutkan dalam hadis dalam kitab ini, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah seseorang itu mati kecuali dia berhusnudzan kepada Allah, berhusnudzan bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya dan seterusnya. Ketika seseorang menjelang kematiannya, hendaknya dia berhusnudzan, lebih berhusnudzan kepada Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga berhusnudzan kepada Allah. Tetapi kita masih setara tingkatannya dengan takutnya kita kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seseorang mendekati ajalnya, maka husnudzannya atau rojaknya min rahmatillah itu lebih besar dibandingkan dengan khaufnya kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir ada perkataan dari Abu Utsman Sa'id bin Ismail yang dalam bentuk syair. Ma balu dinika tarda an tudannisahu wa inna thawbaka maghsulun minad danasi. Gimana agama kamu itu? Kamu rela untuk mengotorinya. Kamu rela mengotori agama kamu dengan melakukan dosa-dosa. Sementara di sisi lain pakaian kamu itu kamu basuh dari kotoran. Bisa dipahami enggak?
Kita kalau pakaian kita kotor, kita apakan? Kita basuh, kita cuci, ya kan? Nah, kotor sedikit saja, itu langsung kita cuci agar bersih. Lalu bagaimana kita ridho dengan diri kita ini untuk kita kotori setiap hari dengan berbagai macam kemaksiatan dan dosa? Gimana kamu ridho? Kamu pakaian kamu kotor, kamu ridho apa enggak? Enggak, segera kamu cuci. Bagaimana kamu ridho kemudian badan kamu kotori dengan kemaksiatan. Artinya bagi kita yang berakal, hendaknya ya kalau kita kotor melakukan kemaksiatan, maka segera cuci. Mencucinya dengan taubat. Mencucinya dengan melakukan amalan-amalan ketaatan. Kalau pakaian, mencucinya dengan dibasuh dengan air. Kalau maksiat yang kita lakukan, kotoran yang kita lakukan itu kita cuci dengan bertaubat kepada Allah dan amal-amal yang bisa mendatangkan maghfirah Allah. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kamu mengharapkan keselamatan tapi kamu tidak berjalan di jalan keselamatan. Kamu pengen selamat, setiap orang pengen selamat. Tapi kok kamu nggak hati-hati dalam kehidupan ini. Kamu pengen selamat di akhirat, tapi maksiat dilakukan terus. Taubat tidak dilakukan, kewajiban ditinggalkan. Cocok enggak ini bagi seseorang yang menginginkan keselamatan? Tentu tidak pas. Wong pengen selamat di jalan misalnya, sebagai pendekatan, pemahaman. Kamu pengen selamat di jalan raya, naik kendaraan, kamu kok ugal-ugalan, remnya rusak dibiarkan, terus ugal-ugalan tidak hati-hati. Apa bisa selamat kalau kayak begitu? Ya nggak bisa. Kamu pengen selamat nanti di akhirat tidak masuk ke dalam neraka, tapi di dunia ini kok kewajiban nggak dijalankan, kemaksiatan dijalankan terus. Apa bisa selamat? Ya nggak bisa. Karena apa? Inna safinata la tajri 'alal yabasi. Karena perahu itu tidak berjalan di atas daratan. Jalannya di mana perahu itu? Ya di air. Kalau ada perahu kamu taruh di daratan, ya nggak mau jalan. Meskipun kamu meskipun kamu usahakan berjalan, kamu gini-gini kan ya nggak jalan. Kenapa? Karena perahu nggak berjalan di atas daratan. Artinya seseorang yang ingin mendapatkan keselamatan, maka dia harus berjalan di atas jalan keselamatan. Apa jalan keselamatan itu? Yaitu belajar ilmu agama, kemudian mengamalkan ilmu agama. Menjalankan yang wajib, meninggalkan perkara yang diharamkan. Demikian, waktu sudah habis, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.